Hujan deras terjadi dalam sepekan ini di Kota Batam. Sudah bisa ditebak kembali banjir dadakan terjadi di sejumlah tempat. Dugaan kuat penyebab banjir bandang dan longsor karena aktivitas cut and fill lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, sistem drainase juga dinilai kurang terintegrasi. Hujan deras terjadi dalam sepekan ini di Kota Batam, seperti yang terjadi hari Senin dan Selasa 5 April 2022. Sudah bisa ditebak, kembali banjir dadakan terjadi di sejumlah tempat. Dugaan kuat salah satu penyebab banjir bandang bahkan longsor di Batam karena aktivitas cut and fill lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, sistem drainase antara satu dengan yang lainnya kurang terintegrasi. Pemerintah Kota Batam pun mengevaluasi sejumlah izin termasuk skema penyelesaian pembangunan jalan. Tidak hanya aktivitas cut and fill, proses-proses yang mengurusi jalur-jalur kepentingan masyarakat dapat menyelesaikan pembangunan jalan ke depan. Sejumlah masalah yang dijumpai di drainase seperti kabel-kabel yang berada di tengah gorong-gorong dapat menghambat jalannya air karena sampah yang menyangkut. Kapasitas muatan atau volume air hujan juga menjadi masalah saat ukuran drainase dinilai tidak proporsional dengan volume air hujan. Titik yang menimbulkan banjir musiman terjadi di saat hujan deras ini terjadi di beberapa ruas yang menjadi langganan banjir, seperti di ruas Jalan Es Parman, ruas Jalan Arah Batu Aji, dan juga jalan raya di Kabil Nongsa. Bahkan banjir ini juga pernah menghantam kawasan kantor Camat Nongsa di Punggur yang hampir menenggelamkan tubuh manusia dewasa sebatas perut. Tentang masih terjadinya genangan banjir di Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto angkat bicara menanggapi persoalan banjir musiman di Batam yang terjadi saat hujan deras tiba. Dari si penganggaran, perencanaannya jujur memang saya sampaikan adalah pemerintah kota. Tetapi dalam ranah kebijakan kita bisa memberikan masukan. Kiranya pemerintah kota dalam mendesain, membuat master plan khususnya untuk jalan air atau drainase itu ya mestinya satu dengan yang lain harus terintegrasi. Nah, artinya jalan air jangan hanya sekedar jalan, tapi juga ukurannya ini juga harus disesuaikan. Kan gitu kan, disesuaikan dengan pengalaman, diperlukan oleh debit airnya seperti apa. Artinya Mas harus dihitung, dikaji secara optimal ya, menjadi ukuran-ukuran supaya ya harus dikaji secara komprehensif lah dan harus terintegrasi. Nah gitu. Kalau memang di situ misalkan contohnya, di situ misalkan memang daerahnya rendah. Oke, nah terus kemudian memang menjadi tempat tampungan air dari sama sumber. Habis itu dibuat drainasenya atau tempat tampungnya terlalu kecil, ya artinya nomor tidak sesuai. Nah kajian-kajian ini yang perlu, dan ini kan ahlinya yang harus dikaji oleh orang yang memang memiliki ilmu dan keahliannya, tidak punya disiplin itu. Nah, kalau DPR menyarankan itu, artinya buat perencanaan ya master plan ya secara terintegrasi. Nuryanto juga mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemko Batam ini harus juga disesuaikan dengan lingkungan jalan air atau drainase. Nuryanto menyebut Pemko Batam harus menyiapkan master plan yang berisi desain jalan air atau drainase, di mana satu dengan lainnya harus terintegrasi. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.